Om Swastiastu, tabe selamat lingkungan alatai, salam sujud keranda melempang. Nama saya Dubu, mahasiswa PPG tahun 2023 pada Universitas I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan NIM 2311181074. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran secara daring pada kelas 10 di SMA Negeri 1 Tewang Sangalanggaring dengan materi nilai-nilayatnya dalam kitab Ramayana. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Salam sujud kerajaan melempang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, untuk hari ini kita bertatap muka kembali dalam pelajaran yang sama. Materi hari ini Bapak akan menyampaikan tentang yatnya atau pancayatnya dalam ajaran agama Hindu. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Hadir semua? Sehat? Sehat. Astagfirullah, sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lingkungan Tuhan. Alangkah baiknya sebelum Bapak menyampaikan materi hari ini, kita berdoa dulu. Teman-teman, sebelum memulai kita, mari kita berdoa dulu. Baik, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak tanya dulu, siap nggak untuk belajar? Siap. Apa yang perlu dipersiapkan dalam belajar? Buku, pulpen, HP, dan buku paket atau peminjam nanti kalian belajar. Supaya belajar lebih semangat, salah satu tepuk semangat dulu untuk kita pada pagi hari ini. Silakan berdiri. Silakan salah satu bukti. Oke, siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bapak akan menyampaikan materi melalui slide yang Bapak tampilkan pada pagi hari ini, yaitu tentang apa tadi? Tentang ya. Baik, kita masuk ke poin nomor 1 ya. Kita akan belajar masalah atau tentang yatnya. Di sana kita mempelajari nilai-nilai yang terkandung ya dalam atau bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari ya. Dewa yatnya adalah dewa yang dipersembahkan. Yatnya yang dipersembahkan hadapan yang dewasa atau Tuhan yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Dalam cerita Ramayana banyak berurai hakikat dewa yatnya, seperti pelaksanaan homayatnya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata. Upacara ini dimaknai sebagai upaya penyucian melalui perantara dewa Agni. Ya, itu dikatakan dengan dewa yatnya. Di sana seseorang yang sudah melakukan dewa yatnya adalah dewa atau oleh Prabu kepada melalui perantara dewa Agni. Itu poin nomor 1 ya. Yang kedua yaitu Pitrayannya. Pitrayannya adalah tanah suci berupa persembahan dan bakti kepada leluhur dan orang tua. Ya, terima kasih anak-anak Alini karena sudah membaca poin nomor 2. Di sana korban suci berupa persembahan atau bakti kepada leluhur dan orang tua. Karena sekarang di sana kita melihat contoh penerapan fitrayatnya dalam kehidupan kita. Di sana tidak usah Bapak ulangi ya, karena tadi sudah dibaca oleh hal ini. Silakan kalian melihat sendiri apa contohnya menjaga orang tua, menurut nasihat orang tua, merawat orang tua. Di sana banyak hal-hal yang perlu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah penerapan dalam suatu kehidupan kita. Itu fitrayatnya. Setiap semua bentuk persembahan yang terus ditunjukkan kepada para maharishi
Resi, orang suci, Pinandita, Pandita, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Ya, Pada cerita Ramayana, nilai-nilai ajaran Mesiasnya dijumpai pada beberapa bagian dalam susunan ceritanya. itu poin nomor 3 tentang resi Ya, resiatnya. Di sana ada nilai resiatnya yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Di sana kalian sudah melihat apa saja yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita menjalani hidup ini. Ya, di sana ada empat yang harus diperhatikan, yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Kan? Manusianya merupakan semua bentuk persembahan dan pemberian dalam berbagai bentuk materi secara tulus kepada masyarakat atau melalui atau menerima keramat dan arti puja. Praktik dari manusianya pada cerita Ramayana dimuat dengan jelas bahwa nilai manusianya di setiap kisah cinta diciptakan untuk berbagai perilaku dan rakyat akhirnya. Ya, bagus ya. Itu poin nomor 4 manusia. Nah, di sana hal-hal apa yang kita terapkan dalam kehidupan, dalam ajaran Hindu itu sendiri, manusianya berarti kita melaksanakan korban suci yang tulus ikhlas ditujukan sesama manusia ya. Kita masuk kepada poin nomor 5. Ada poin yang terakhir, yaitu dewa dan budayanya. Silakan. Ya Pak. Ya. Budayanya adalah tujuan untuk mensucikan segala alam berbagai total alam yang bersifat negatif yang mengganggu kehidupan manusia. Itu nilai manusia budayanya untuk diterapkan saat ini adalah upacara budayanya yang pelaksanaannya disesuaikan dengan budaya dan daerah setempat, seperti ritual menyaru, merawat alam dan lingkungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Ya. Itu contoh-contoh dari budayanya. Di sana banyak 3 hal yang perlu kita lihat dalam upacara budayanya. Di sana melaksanakan sesuai dengan budaya daerah setempat seperti ritual menjaru. Sering kita mendengar pada saat upacara Dharma Sandi ya, di sana banyak hal-hal yang perlu dilakukan oleh umat Hindu itu sendiri, menjaru, apalagi istilahnya dalam Kalimantan Tengah itu sendiri, di sana ada mapas lewu ya. Itu tujuannya supaya lingkungan kita itu lebih kuat ya, dan kita restu dari yang lebih dewasa itu sendiri, supaya kekuatan mereka menjaga alam semesta itu supaya lebih lestari ya, dilestarikan supaya menjadi alam yang tumbuh subur ya, kemudian merawat alam dan lingkungan, kemudian ikut bertanggung jawab kebersihan lingkungan, seperti contohnya pada setiap Jumat siswa itu sendiri membersihkan lingkungan sekolah ya, bergiliran. Itu salah satu contoh yang sudah kita lakukan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ya. Di sana kita menjaga kebersihan lingkungan, bukan di sekolah saja, di rumah, di lingkungan masyarakat juga sering kita bersihkan, membuang sampah pada tempatnya, membakar sampah pada tempatnya ya, jangan membuang sampah sembarangan ya. Untuk hari ini ada yang perlu ditanyakan dulu untuk kelima atau 5 pancayatnya itu sendiri, paham? Paham. Kalau paham, Bapak akan membagikan diskusi ya, membagikan kelompok diskusinya. Kita akan membahas dan kita akan berdiskusi tentang pancayatnya itu sendiri ya. Nanti akan Bapak bagikan lembaran LKPD-nya. Kalian yang menemukan nanti bagaimana permasalahannya, bagaimana kalian menjawab soal-soal yang ada di dalam lembaran LKPD ini nanti. Silakan kelompok ini.
Sudah siap? Ya. Ya, Bapak akan bagikan kelompoknya. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, dan sini kelompok 3 ya, dan ini kelompok 4. Tolong nanti ini kalian bahas ya. Baik, untuk anak-anakku supaya diskusi kalian tidak jenuh, silakan kalian menyanyikan sebuah lagu rohani supaya kalian tidak vakum dalam belajar. Kalian menyanyikan salah satu lagu rohani yang bernuansa agama Hindu. Silakan. Itu 1, 2, 3.
Tangan. Baik, silakan lanjut dengan diskusi. Ya. Ada yang sudah diskusinya? Masih sudah? Jawabannya sudah? Belum. Ada yang belum? Kelompok kedua sudah ya? Belum. Kelompok satu? Sudah ya? Kelompok empat? Sudah? Kelompok tiga? Sudah. Baik. Kalau sudah, silakan kalian presentasi masing-masing dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian akan menemukan bersama apa jawabannya dan salah satu menyimpulkan nanti ya di dalam masing-masing kelompok itu salah satu kalian akan menyimpulkan hasil dari diskusi ataupun hasil dari jawaban kalian. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu? Kelompok satu. Di sini kami akan membacakan tugas dari kami. Ya. Tolong ya. Jika tidak mempunyai hak tanggung jawab sama sekali, apakah kita bagi bagiannya? Bagaimana cara pemberiannya bagi orang yang sama sekali tidak memiliki apapun? Jelaskan. Jawaban, ya, hal tersebut harus dilakukan bagi makhluk. Kita melaksanakannya berdasarkan dengan cinta kasih, rasa bakti yang tulus dan ikhlas, dan melaksanakan berdasarkan kemampuan dan ekonomi yang seadanya kita miliki dengan tulus ikhlas. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Ya. Kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan kita hasil dari jawaban kalian. Berbagi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung ke pertanyaan, yaitu tujuan dari pelaksanaan upacara ritual menyanggar adalah jelaskan. Tujuan dari pelaksanaan upacara ritual menyanggar adalah untuk menjaga kebersihan dengan alam lingkungan bersama menjadi hubungan yang harmonis dengan lebih baik atau menjaga yang selalu kembali ke hubungan manusia. Ya. Itu persentase atau jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Kemudian kelompok 3 sudah punya kalian? Ayo kelompok 3. Ya, saya Miyaki dari kelompok Ya. 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu jelaskan mengapa belajar dan menuntut ilmu dengan baik dikatakan sebagai bentuk jaminan. Dalam ajaran manusianya adalah segala bentuk pembelajaran yang pelaksanaannya bertujuan sebagai Ya. sebagai korban suci berupa persembahan kepada guru, seperti menghormati guru, mentaati atau mengikuti apa yang
Bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada kelompok 4. Silakan kelompok 4. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang berlangsung berjawaban soal 4. Mengapa upacara ritual tiwa harus dilaksanakan oleh agama Hindu lainnya? Jawabannya itu karena upacara ritual tiwa adalah upacara ritual kematian yang akhir bagi umat Hindu lainnya. Pada tingkat demikian pada dalam panjang dan keterangan Tuhan. Ya, bagus. Itu jawaban dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Ya, dari masing-masing jawaban kalian benar ya, benar semua. Bapak apresiasi tugas kelompok kalian hari ini sangat bagus ya. Di sana kalian sudah mengerti hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam beriaknya. Ya, di sana ada 5 soal yang didiskusikan pada hari ini. Kemudian bagus-bagus semua ya. Kemudian kita lanjutkan kepada diskusi antar kelompok. Ya, silakan. Ya, bertanya kepada siapa? Saya ingin bertanya kepada kelompok 4. Sebutkan tujuan beriaknya bagi umat Hindu kelahiran. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi, tujuan beriaknya bagi umat Hindu kelahiran yaitu sebagai penjawatan Weda untuk penyucian, untuk meningkatkan kualitas diri, sebagai cara menghubungkan diri dengan Tuhan, sebagai ungkapan rasa terima kasih, dan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, bagus ya. Itu salah satu tanya jawab di antara kelompok 1 dan kelompok 4. Ya, bagus ya. Tadi dilemparkan berapa pertanyaan tadi? 1. Sudah dijawab oleh kelompok 4. Silakan lanjutkan kelompok. Ya, kalau menghadap kepada kelompok yang ingin ditanyakan kemudian yang menjawab nanti silakan saling berhadapan ya. Ya, silakan. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaannya, apa tujuan dari upacara Natuna? Ya, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tujuan utama dari pelaksanaan Natuna adalah memberikan nama kepada anak dengan melaksanakan Natuna diharapkan agar anak tersebut diberkati dan diberikan keselamatan serta diberkati dengan rezeki yang berlimpah oleh langit atau Tuhan yang Maha Esa. Ya, bagus ya. Tepuk dulu. Ya. Itu terjadi diskusi atau tanya jawab antara kelompok 4 dan kelompok 3. Baik, kita lanjutkan. Kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2. Silakan. Ya, saya dari kelompok 3 akan memberikan Jadi, pertanyaan kepada kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Acara Tiwa pertama kali yang mengajarkan adalah merupakan ajaran Tuhan dari langit pada umat manusia di dunia yang diturunkan oleh malaikat suci Tuhan yang dimuliakan. Ya. Itu jawaban dari kelompok 2. Itu masalah tentang ritual tiwa. Jadi tiwa itu jangan dianggap sepele, jangan dianggap gampang ya. Banyak hal-hal yang perlu diperhatikan di sana dalam upacara ritual tiwa. Bukan manusia yang membuat upacara tiwa, tetapi itu sebagai ataupun tuntunan dari Tuhan ya, ataupun ajaran dari Tuhan sendiri yang menurunkan ajarannya kepada bakti wali ayah. Ya, itu bagus jawabannya. Tepuk tangan dulu. Lagi. Ya. Baik, setelah sudah selesai tugas dan jawabannya, silahkan kalian kumpulkan ya. Hasil dari
diskusi kalian hari ini. Silakan kumpulkan. Sudah selesai? Sudah dikumpulkan sudah ya? Sudah. Untuk hari ini karena tugas sudah selesai ya, Bapak akan kasih pertanyaan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya. Kalau tidak mengerti, tolong ditanyakan ya. Berarti kelima ayatnya tadi sudah jelas ya, paham ya? Jelas. Oke, bagus ya. Untuk hari ini Bapak cukupkan dulu sebelum Bapak menutup pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akan menyimpulkan materi yang sudah Bapak sampaikan. Bapak akan menyimpulkan diskusi yang kalian sudah kerjakan pada pagi hari ini. Kalian sudah menjawab pada halaman pada lembaran jawaban, ya. Di sana Bapak akan hari ini akan Bapak simpulkan materi, ya. Sebelum Bapak mengakhiri, ya. Ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Baik, Bapak akan simpulkan. Yaknya adalah kurban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa beserta manifestasinya. Panca ayatnya atau 5 ayatnya wajib dilakukan oleh umat hidup. Banyak hal-hal yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita melewati bakti kita terhadap Tuhan. Oke, untuk hari ini Bapak cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita bertukar muka kembali pada pelajaran yang sama, pada materi yang sama, dan pada jam yang sama. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, berguna, baik hari ini maupun yang akan datang. Silakan berdoa kita. Berdoa untuk Teman-teman, sebelum kita masuk kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Yuk dengan peraturan yang telah lagi, doa kita mungkin yang besok untuk belajar ke. Mudah-mudahan narai dia dari kita berguna berakan ke berwayang sampai bahwa orang tentang pasal yang naik kita sendiri. terima kasih ya. Tepuk tangan dulu.